Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita pindah ke beberapa gagasan politiknya. Kita lihat misalnya pandangannya Cicero tentang negara. Kata Cicero begini, manusia itu kan punya kenal sistem-sistem kenegaraan yang macam-macam. Kata Cicero, baik kerajaan maupun aristokrasi maupun demokrasi itu semuanya baik. Semuanya ada masalah yang bisa dimaklumi, namun juga hati-hati karena bisa dimanipulasi. Demokrasi itu kebaikannya banyak, kelemahannya juga ada. Sistem monarki, kerajaan, itu ya kelemahannya banyak, kebaikannya juga banyak. Baik atau tidaknya itu nanti tergantung banyak hal. Jadi yang harus dihati-hati adalah setiap sistem, kalau versinya Cicero, hati-hati bisa dimanipulasi. Dimanipulasi itu ditunggangi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, untuk keuntungan orang tertentu atau kelompok tertentu saja, dan mengabaikan keuntungan yang lain. Nanti Cicero ini punya gagasan yang kalau hari ini dikenal sebagai Commonwealth atau persemakmuran. Jadi ini kalau teman-teman hari ini kan kenalnya Commonwealth itu ya Inggris dan kawan-kawan. Tapi gagasannya sudah diinisiasi sebelumnya oleh Cicero. Ada beberapa prinsip dari persemakmuran dalam pikirannya Cicero ini. Yang pertama adalah ya sebagaimana gagasan utama beliau, yaitu republik. Republik itu dari kata res dan publica, yang artinya Respublik. Artinya respublika itu urusan awam, urusan publik, urusan rakyat. Jadi pemerintahan republik itu berarti pemerintahan yang berporos pada rakyat. Ini untuk membedakan dengan model sebelumnya yang itu sifatnya siapa yang memimpin, siapa yang memerintah, itu kan modelnya turun-menurun, turun-temurun dari bapaknya, anaknya, atau mungkin sifatnya kelompok oligarki, dari kelompok ini saja, dari grup ini saja, dari terah ini saja, dan seterusnya. Nah, kalau republikan tidak begitu. Pemerintahan republik itu berarti porosnya ada pada rakyat. Siapa yang mimpin, siapa yang diangkat jadi pengurus, pemimpin, itu keputusan mutlak ada di tangan rakyat. Jadi usulannya Cicero ya bikin persemakmuran yang nanti modelnya republik, kemudian lahir dari spirit sosial manusia, karena manusia itu saling membutuhkan, karena manusia itu butuh saling mendukung, bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan besarnya. Mereka butuh satu wadah persemakmuran yang bisa saling mendukung, saling membantu. Cirinya kalau dalam gagasannya Cicero nanti ada 4, yaitu equality, liberty, law, and justice. Equality itu kesetaraan, liberty itu kemerdekaan, kebebasan, law itu hukum, dan justice itu keadilan. Ini harus hidup dalam persemakmuran. Tidak ada yang merasa lebih tinggi atau merasa direndahkan yang lain, karena semuanya posisinya setara. Kemudian semuanya bebas berekspresi, bebas menyatakan pendapat, punya hak
bersuara, bekerja, bertindak yang sama. Liberty. Kemudian law, hukum. Hukum harus kuat. Yang salah ya diputus salah. Yang keliru dihukum sesuai kadar kekeliruannya. Jadi hukum harus tegak, itu law. Dan yang keempat, justice. Justice itu keadilan. Ini nanti akan jadi kunci. Bisa lanjut aman, nyaman, sejahtera atau tidak, ya antara lain kuncinya adil. Jadi equal, liberty, law, and justice ini nanti menjadi kunci utama tegaknya negara atau Commonwealth, persemakmuran versinya Cicero. Yo, kalau teman-teman yang belum tahu, yang mudahnya Commonwealth itu satu persatuan dari beberapa wilayah atau beberapa negara secara sukarela. Nah, terus yang populer lagi dari gagasannya Cicero adalah pandangannya tentang politisi. Atau yang ideal ya kita menyebutnya negarawan. Jadi menurut Cicero, baiknya sistem politik itu tergantung pada etika politik. Dan etika politik itu berarti perilakunya para negarawan ini. Bagaimana para negarawan ini mengelola kota, mengelola negara dengan keputusan-keputusan yang bijaksana dengan contoh-contoh yang bermoral. Kata Cicero suatu ketika pada kakek beliau yang namanya Africanus. Ini kakeknya Cicero. Kata Cicero begini pada kakeknya. Kakeknya ini juga orang besar. Ketahuilah Africanus, jalan masuk ke surga terbuka bagi orang yang berjasa kepada negaranya. Meskipun sejak anak-anak aku mengikuti jejakmu dan ayahku, sehingga tidak jauh dari kemasyhuranmu, kini ketika ganjaran besar terungkap padaku, aku akan terus berjuang dengan keras. Jadi ini semacam tekadnya Cicero di depan kakek beliau, Africanus. Kata Cicero, jalan surga terbuka bagi orang yang berjasa kepada negara. Ini termasuk idealisme yang dipegangi oleh Cicero. Makanya beliau sangat serius sekali mengabdikan hidupnya untuk kebaikan negaranya, meskipun nanti belakangan mendapat sandungan-sandungan yang pada akhirnya malah beliau dieksekusi. Tapi Cicero punya prinsip jalan surga terbuka bagi orang yang berjasa kepada negara, yang cinta tanah air. Sejak kecil aku mengikuti jejakmu, berarti jejaknya Africanus, kakeknya, dan ayahku. Ini dua orang ini juga pejabat negara, sehingga jasanya juga besar bagi negara. Kini ketika ganjaran besar itu terungkap padaku, aku akan terus berjuang dengan keras. Jadi sekarang saatnya aku yang mengabdi pada negara. Ini pandangannya seorang Cicero tentang mulianya seorang negarawan. Hari ini kita mungkin ketemu banyak narasi tentang jahatnya dunia politik, tentang buruknya para politisi. Hakikatnya sebenarnya menjadi politisi itu pekerjaan yang mulia. Karena berpolitik itu kan mengabdikan diri untuk ikut mengatur masyarakat, menata masyarakat demi kesejahteraan bersama. Hanya saja memang banyak politikus-politikus yang melupakan hakikat kerja politiknya. Sehingga kemudian yang lahir adalah bukan politik yang etis, tapi
politik yang justru memburukkan dunia politik, membuat orang enggan dekat-dekat dengan ranah politik. Yo kalau semua orang menjauh dari politik, lo nanti sopo yang ngurusi kehidupan sosial kita, kehidupan bareng-bareng kita ini. Jadi yo jalannya bukan hidup tanpa politik, tapi semoga para politisi itu sekaligus para negarawan, orang-orang yang memang mengabdikan hidupnya untuk kepentingan bersama, kepentingannya rakyat. Kalau ini yang dilakukan, ya seperti kata Cicero tadi, dia akan jadi jalan masuk ke surga. Ini dilanjutkan lagi oleh Cicero tentang seorang politisi yang baik. Tujuan kapten kapal adalah pelayaran yang sukses. Tujuan dokter, kesehatan. Tujuannya jenderal, kemenangan. Maka tujuan negarawan yang ideal adalah kebahagiaan rakyatnya, yaitu hidup aman, cukup kebutuhannya, dihargai, dan bermoral. Ini adalah tugas yang ingin aku selesaikan, yang terbaik dan paling mulia yang bisa dimiliki seseorang. Jadi ini kalimatnya Cicero ini mengajarkan pada para politisi, para negarawan untuk mengabdikan hidup sepenuhnya kepada rakyat. Karena begitu dia jadi negarawan, target hidupnya adalah kebahagiaan rakyatnya. Apa sih isinya kebahagiaan itu? Ya keamanan, cukupnya kebutuhan, penghargaan, dan juga karakter. Jadi negarawan itu bertanggung jawab terhadap karakter rakyatnya. Kalau ada karakter-karakter yang nyeleweng, buruk, merusak, tugasnya memperbaiki. Bertanggung jawab terhadap keamanan rakyatnya. Harus dia mengupayakan hidup yang aman dan nyaman. Bertanggung jawab terhadap cukupnya kebutuhan. Entah dengan strategi apa, jalan apa, dia yang bertanggung jawab agar kebutuhan rakyatnya tercukupi. Dan juga penghargaan, memperlakukan rakyat tidak seperti atasan memperlakukan bawahan, tidak seperti majikan memperlakukan buruh, tidak seperti apalagi orang merdeka memperlakukan budaknya, tidak begitu. Tapi memperlakukan sesama warga negara yang berhak untuk dihargai. Jadi ini pernyataannya Cicero tentang negarawan yang baik. Wah, ini saya ngomong kayak gini mungkin teman-teman rasanya kayak apa ada ya Pak, apa mungkin ya Pak. Ini kita sudah hari-hari ini kita sering sekali dengan ketemu wacana-wacana negatif dan pesimistik tentang para politisi ini. Semoga kita masih punya banyak negarawan, meskipun mungkin kita tidak sadar atau kita kurang jeli melihatnya. Semoga masih ada untuk kepentingan bangsa. Baik, jadi ini pandangan-pandangannya Cicero sebenarnya, karena beliau sangat cinta tanah airnya meskipun nanti nasibnya pahit. Beliau dieksekusi, bahkan dimutilasi dan disalib.